Sore itu, kota Yogyakarta terasa sesak. Panas yang menyengat dan hiruk-pikuk yang tak ada habisnya membuat empat sahabat, Raka, Sinta, Bayu, dan Dini, merindukan ketenangan. Mereka telah merencanakan perjalanan ini berminggu-minggu, mencari pelarian di sebuah pantai tersembunyi yang konon masih perawan. Pantai itu dikenal oleh penduduk setempat dengan sebutan Pantai Kidul, sebuah nama yang diucapkan dengan nada penuh hormat sekaligus ketakutan. Akses menuju ke sana tak mudah, hanya jalan setapak berbatu yang membelah hutan lebat, nyaris tak terlihat di peta digital. Motor Raka dan Bayu melaju, membelah angin. Jalan berliku di perbukitan Gunung Kidul menyuguhkan pemandangan yang memanjakan mata. Langit biru membentang luas, dihiasi awan putih yang berarak lambat, seakan-akan menyambut mereka dengan janji keindahan. Tawa riang Sinta dan Dini yang duduk di belakang terdengar nyaring, memecah kesunyian alam. Mereka tak tahu, setiap meter yang mereka tempuh, setiap tawa yang terucap, sedang membawa mereka lebih dekat ke sebuah takdir yang tak pernah mereka bayangkan, sebuah gerbang menuju dunia lain yang telah lama tertidur. Di tengah perjalanan, perut mereka mulai keroncongan. Bayu memutuskan untuk berhenti di sebuah warung kecil yang terbuat dari bambu, satu-satunya bangunan yang terlihat sejauh mata memandang. Di sana, seorang nenek tua dengan rambut putih yang diikat asal-asalan tengah duduk, menatap kosong ke jalan. Senyum Bayu yang ramah tak berbalas. Nenek itu hanya menatapnya, lalu matanya beralih ke seluruh rombongan dengan sorot yang dalam dan penuh peringatan. Mau ke pantai, nak? Suara nenek itu terdengar serak dan bergetar, seolah sudah lama tidak digunakan. Bayu mengangguk, dan nenek itu melanjutkan, suaranya kini nyaris berbisik. Kalau sudah malam, jangan dekat-dekat laut, dan satu lagi, jangan sekalipun pakai baju hijau. Laut punya tuan yang tak suka diganggu. Sinta, yang dari tadi sudah merasa tak nyaman dengan tatapan si nenek, tertawa hambar. Tenang, Nek, kami cuma mau liburan. Semua itu cuma mitos, kan? Ucapnya meremehkan. Namun, raut wajah nenek itu tak berubah. Matanya yang cekung menatap tajam, seolah sedang membaca masa depan mereka. Nak, di tempat seperti ini, mitos bukan sekadar cerita, itu adalah peringatan, bisiknya, sebelum kembali terdiam dalam keheningan yang mencekam. Mereka melanjutkan perjalanan. Jalanan yang tadinya ramai oleh suara mesin dan tawa, kini dipeluk oleh keheningan yang aneh. Suara motor mereka seolah menjadi satu-satunya sumber suara. Di kanan dan kiri, pepohonan besar menjulang, daun-daunnya yang lebat menutupi sinar matahari, menciptakan suasana remang-remang yang terasa dingin, padahal senja belum sepenuhnya datang. Hawa yang tadinya hangat kini terasa menusuk, seolah alam sendiri sedang memberi isyarat agar mereka berhenti. Hampir 2 jam kemudian, setelah menempuh jalan yang berliku dan menanjak, mereka akhirnya tiba di sebuah bukit kecil. Di bawah sana, terbentang pemandangan yang begitu menakjubkan sekaligus menakutkan. Hamparan pasir putih yang luas, dihiasi oleh formasi karang-karang tajam yang menjulang. Ombak-ombak besar bergulung-gulung, menderu, dan memecah keras di tebing-tebing curam, menciptakan suara gemuruh yang menggema. Laut yang mereka lihat bukan laut yang ramah. Warnanya biru tua, nyaris hitam, seolah menyembunyikan rahasia gelap di dalamnya. Busa-busa ombak yang putih terlihat kontras, bagaikan gigi-gigi tajam yang siap menerkam. Keindahan panorama ini membius, tapi juga membuat bulu kuduk berdiri. Ada kekuatan yang begitu besar dan purba, yang terasa begitu nyata di tempat itu. Mereka menuruni bukit, mencari tempat yang aman untuk mendirikan tenda. Pilihan mereka jatuh pada sebidang tanah datar yang terlindung oleh deretan pohon pandan laut. Aroma pandan, yang khas bercampur dengan bau asin dari air laut, menciptakan perpaduan yang menenangkan namun juga misterius. Langit di ufuk barat perlahan berubah warna, dari jingga menjadi ungu, kemudian gelap. Senja yang indah itu terasa seperti salam perpisahan dari dunia yang mereka kenal. Raka duduk sendirian di tepi pantai, menatap ombak yang terus-menerus berdesir. Hatinya yang biasanya tenang kini dipenuhi kegelisahan yang tak beralasan. Ia merasa, ada sesuatu yang hidup di balik gulungan ombak itu. Sebuah kesadaran yang dingin dan purba, seolah memanggil-manggil. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, menepisnya sebagai kelelahan. Tapi suara di dalam kepalanya terus berbisik, memberitahunya bahwa tempat ini bukanlah tempat yang baik untuk mereka. Malam pun tiba.
Mereka menyalakan api unggun kecil, cahaya oranye yang menari-nari memantulkan bayangan di wajah-wajah yang lelah. Aroma mie instan yang dimasak berpadu dengan kehangatan api, menciptakan ilusi kenyamanan. Tawa dan canda kembali terdengar, mencoba mengusir ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Mereka tidak tahu, di balik dinding-dinding tenda yang tipis itu, laut di depan mereka sedang menahan napas, menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan wajahnya yang sebenarnya. Malam semakin larut, dan hawa dingin dari laut mulai merayap masuk ke dalam tenda. Api unggun yang tadinya membara, kini hanya menyisakan bara-bara merah yang perlahan-lahan meredup. Sekitar pukul 11 malam, Dini terbangun. Perutnya terasa mual, dan ia merasa perlu keluar sebentar. Ia menyelinap keluar tenda, melangkah pelan agar tidak membangunkan teman-temannya. Angin malam yang berhembus terasa sangat dingin, membuat pori-pori kulitnya merinding. Ia berjalan ke tepi pantai, duduk di atas pasir yang dingin. Matanya menatap hamparan air yang kini terlihat gelap pekat, nyaris tanpa pantulan cahaya bulan. Suara deburan ombak yang tiada henti terasa begitu keras, mendominasi segalanya. Di antara gemuruh ombak yang memekakkan telinga, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Sebuah suara yang melayang di udara, lembut, seperti gumaman. "Din, sini." Suara itu terdengar begitu dekat, seolah-olah berbisik tepat di telinganya. Dini menoleh ke belakang, memastikan tidak ada siapa-siapa. Tenda mereka tertutup rapat, dan tidak ada jejak kaki lain di pasir. Ia kembali menatap laut. Di dalam kegelapan yang tak berujung itu, suara itu kembali muncul, kali ini lebih jelas dan lebih dalam, seakan berasal dari dasar air. Bulu kuduknya meremang, jantungnya mulai berdegup kencang, tapi ada rasa penasaran yang aneh menariknya. Kakinya melangkah tanpa sadar, mendekati garis pantai. Pasir yang basah menusuk telapak kakinya yang tidak beralas. Air ombak yang dingin dan asin mulai membasahi pergelangan kakinya, mengirimkan sensasi menggigit yang menusuk hingga ke tulang. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah sentuhan. Dingin, basah, dan begitu kuat. Sesuatu seperti tangan mencengkeram pergelangan kakinya, mencoba menariknya ke dalam ombak. Dini menjerit, jeritan yang putus-putus dan penuh ketakutan. Ia langsung menarik kakinya, mundur dengan cepat hingga terjatuh di pasir. Teriakan Dini memecah keheningan malam. Bayu yang tidur paling dekat dengan pintu tenda langsung terbangun. Tanpa pikir panjang, ia bergegas keluar. Ia menemukan Dini terduduk di pasir, gemetar hebat, dengan wajah yang pucat pasi. Ia meraih bahu Dini, mencoba menenangkannya. Ada yang narik aku dari laut, Dini berkata, suaranya bergetar. Bayu menoleh ke arah ombak, tapi yang ia lihat hanyalah kegelapan dan gulungan ombak yang berdesir seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda kehadiran apapun. Bayu mencoba meyakinkan Dini bahwa itu hanya halusinasi karena kelelahan, tetapi tatapan mata Dini yang kosong dan penuh ketakutan mengatakan sebaliknya. Mereka kembali ke tenda. Keempatnya kini terjaga, mencoba memahami apa yang telah terjadi. Dini tidak bisa memejamkan matanya. Setiap kali ia menutup mata, ia masih mendengar bisikan itu. Nama panggilannya yang terus-menerus diulang, seakan sebuah mantra yang memanggilnya dari dalam laut. Malam itu, angin di pantai kidul berhembus lebih kencang dari sebelumnya. Pohon-pohon pandan laut bergesekan, menciptakan suara rintihan yang menyerupai tangisan. Dan di luar tenda, api unggun yang tersisa akhirnya padam, seolah ditiup oleh napas yang dingin dan tak kasat mata. Pagi hari datang, dan matahari terbit dengan keindahan yang begitu ironis. Cahayanya yang keemasan menyapu bukit-bukit, memantul di permukaan laut, seolah malam menakutkan itu hanyalah sebuah mimpi buruk yang tak pernah terjadi. Namun, wajah Dini yang masih terlihat pucat dan sorot matanya yang kosong membuktikan sebaliknya. Ketakutan itu nyata. Sinta berusaha keras untuk mengalihkan pikiran mereka. Ia meyakinkan Dini bahwa itu hanyalah efek dari kelelahan, sebuah ilusi yang diciptakan oleh kegelapan dan keheningan malam. Mereka mencoba melanjutkan hari dengan normal, bermain di pasir, membuat istana pasir, dan berfoto-foto ria. Sinta sibuk mengambil foto dengan kamera digitalnya, mengabadikan setiap momen kebahagiaan palsu itu. Namun, saat ia memeriksa hasil foto, jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia melihat foto Bayu yang sedang berpose dengan latar belakang laut. Awalnya semua terlihat normal, hingga matanya menangkap sesuatu yang ganjil. Di antara deburan ombak,
samar-samar, terlihat bayangan perempuan berambut panjang, berdiri tegak di atas air. Wajahnya tidak terlihat jelas, namun matanya, meskipun hanya berupa bayangan, seakan menatap lurus ke arah kamera. Sinta langsung menutup kamera. Tangannya gemetar. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia tidak berani menunjukkan foto itu kepada siapapun. Ia takut, foto itu akan mengonfirmasi semua ketakutan yang mereka rasakan. Mereka melanjutkan perjalanan, menyusuri garis pantai. Ombak-ombak besar yang bergulung-gulung seolah mengikuti langkah mereka, menderu lebih keras setiap kali mereka berhenti. Raka sesekali menoleh ke belakang, merasakan ada mata yang mengawasi dari balik ombak. Perasaan itu semakin kuat, sebuah sensasi yang dingin dan tak terlihat. Ketika mereka duduk di bawah rindangnya pohon pandan, mencoba beristirahat, angin berhembus dengan kekuatan yang tak wajar. Daun-daun pandan yang lebat bergesekan, menciptakan suara rintihan yang panjang dan menyeramkan, seperti bisikan-bisikan yang tak bisa dimengerti. Dini kembali mendengarnya. Bisikan itu kini tidak lagi lembut, melainkan sebuah perintah yang tegas dan dingin. Pulanglah, sebelum terlambat. Suara itu seakan datang dari segala arah, memenuhi kepalanya, membuat ia merasa pusing dan mual. Ia menutup telinganya dengan kedua tangan, mencoba menolak bisikan itu. Air mata mengalir di pipinya, meskipun ia tidak bersuara. Matanya kosong, memandang jauh ke arah laut. Raka, yang duduk di sebelahnya, melihat Dini menangis tanpa suara. Ada sesuatu yang begitu rapuh dan menakutkan dalam ekspresi Dini. Tanpa ragu, ia memeluk bahu Dini, mencoba memberikan kehangatan dan rasa aman. "Dini, kamu kenapa?" Raka bertanya, suaranya penuh kekhawatiran. Dini hanya bisa menjawab lirih, suaranya tercekat di tenggorokan. Dia bilang, "Kita nggak boleh di sini. Kita harus pulang sekarang." Kata-kata itu mengakhiri hari mereka dengan ketakutan yang tak bisa dijelaskan, sebuah bisikan yang mengingatkan mereka bahwa mereka hanyalah tamu yang tidak diinginkan di tanah yang penuh rahasia ini. Malam kedua di pantai kidul terasa jauh lebih mencekam daripada yang pertama. Bulan sabit yang tipis nyaris tak memberikan cahaya, meninggalkan pantai dalam kegelapan total. Raka, Bayu, dan Dini duduk di dalam tenda, terdiam. Bisikan Dini sore itu terus terngiang-ngiang. Rasa takut yang nyata kini merasuki mereka, menghilangkan sisa-sisa keberanian yang mereka miliki. Sinta, yang tadinya bersikeras untuk tetap tinggal, kini terlihat gelisah. Ia terus membolak-balik foto di kameranya, berusaha meyakinkan diri bahwa bayangan perempuan itu hanya ilusi optik. Namun, setiap kali ia melihatnya, ia merasa tatapan dingin itu semakin nyata, seolah sosok itu kini bisa melihatnya dari balik layar. Tiba-tiba, suara deru ombak di luar tenda terdengar lebih keras dan aneh. Suaranya bukan lagi gemuruh biasa, melainkan seperti desisan panjang, seolah ribuan ular meliuk di air. Dini menutup telinganya, tubuhnya gemetar. "Mereka datang," bisiknya, suaranya serak. Raka dan Bayu saling pandang. Mereka melihat ketakutan yang sama di mata masing-masing. Mereka mendengar sesuatu yang bergerak di luar, sebuah suara yang menyerupai gesekan pasir yang diseret. Sinta, yang tadinya duduk diam, tiba-tiba berdiri. Matanya kosong, pandangannya lurus ke pintu tenda. "Aku harus pergi," ucapnya. "Dia memanggilku. Dia bilang aku harus menemaninya." Raka dan Bayu mencoba menahannya, tapi Sinta seolah-olah memiliki kekuatan yang tak wajar. Ia menghempaskan tangan Bayu, lalu dengan langkah yang mantap, ia berjalan keluar tenda. Mereka berteriak memanggil namanya, tapi Sinta seakan tak mendengarnya. Mereka bergegas keluar tenda. Dini masih terduduk, gemetar. Raka dan Bayu melihat siluet Sinta yang berjalan dengan cepat menuju bibir pantai. Angin malam yang dingin dan asin membelai wajah mereka, tapi di dalamnya terasa ada aura yang mencekam. Langkah Sinta begitu pasti, seolah-olah ia sedang ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. "Sinta, hentikan!" teriak Raka, tapi Sinta tidak peduli. Ia terus berjalan, hingga kakinya sudah terendam ombak. Air yang tadinya terlihat gelap kini memancarkan cahaya biru kehijauan yang aneh, seolah-olah ada sesuatu yang bercahaya di bawahnya. Sinta kini berdiri di tengah ombak, menatap laut yang gelap. Bayangan perempuan dari foto Sinta kini terlihat lebih jelas, berdiri di sampingnya, melayang di atas air. Sebelum Raka dan Bayu sempat mendekat, ombak besar datang,
menggulung Sinta dan bayangan perempuan itu, lalu menelannya ke dalam kegelapan. Mereka hanya bisa melihat tangan Sinta yang melambai-lambai, lalu menghilang. Laut kembali tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Keheningan yang menakutkan kini menggantikan suara ombak. Raka dan Bayu berdiri membeku, terkejut dan tak percaya. Di belakang mereka, Dini berteriak histeris, sebuah suara yang penuh dengan kesedihan dan ketakutan. Mereka kini tahu, mereka tidak hanya menghadapi mitos. Mereka menghadapi kekuatan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan, kekuatan yang kini telah mengambil salah satu dari mereka. Kehilangan Sinta membuat mereka tenggelam dalam keputusasaan yang dalam. Mereka tidak bisa tidur, tidak bisa berpikir jernih. Pagi hari datang, tapi tidak membawa kelegaan. Mereka mencoba mencari Sinta, menyusuri sepanjang pantai, memanggil namanya berulang kali, namun tidak ada jawaban. Yang mereka temukan hanyalah kamera Sinta, yang tergeletak di pasir, masih dalam keadaan menyala. Saat Raka mengangkatnya, kamera itu memutar kembali video yang direkam Sinta sebelum ia kerasukan. Di dalamnya, terlihat Bayu dan Dini yang sedang mengobrol, dan di belakang mereka, bayangan perempuan itu terlihat lebih jelas. Ia tidak hanya berdiri di air, tapi juga terlihat bergerak, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Pada detik terakhir video, mata perempuan itu tiba-tiba menatap langsung ke kamera, lalu layarnya menjadi gelap. Mereka kembali ke tenda, tak berdaya. Dini kini duduk diam, matanya kosong. Ia tidak lagi berteriak atau menangis. Ia hanya menatap kosong ke arah laut, seolah-olah jiwanya telah diambil. Raka dan Bayu mencoba berbicara dengannya, tapi Dini hanya merespons dengan gumaman yang tak jelas. Ia terus-menerus mengulang kata, dia ada di sana, sambil menunjuk ke arah laut. Mereka kini merasa diawasi. Setiap kali mereka berjalan, mereka merasa ada mata yang mengikuti mereka dari balik pohon pandan. Setiap kali mereka berbicara, mereka merasa ada bisikan yang mengganggu pembicaraan mereka. Mereka merasa seperti mangsa yang sedang diburu oleh sesuatu yang tak terlihat. Di sore hari, mereka melihat seorang nelayan tua berjalan di tepi pantai. Mereka berlari menghampirinya, meminta bantuan. Namun, nelayan itu hanya menatap mereka dengan tatapan iba. "Kalian salah tempat, nak," katanya, suaranya dalam dan penuh kesedihan. "Di sini, ombak bukan hanya air. Ombak punya nyawa, dan dia tidak suka jika ada yang datang tanpa permisi." Nelayan itu membawa mereka ke gubuknya. Di sana, ia menceritakan tentang misteri Pantai Kidul. Banyak orang bilang, laut di sini adalah tempat tinggal Ratu Pantai Kidul. Tapi yang saya tahu, laut ini adalah tempat yang hidup. Dia mengambil apa yang dia mau, dan dia tidak pernah mengembalikan. Sinta sudah menjadi bagian dari laut. Kata-kata nelayan itu membuat mereka merasa lebih ketakutan daripada sebelumnya. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka alami bukanlah sekadar kebetulan. Ini adalah sebuah pertarungan, dan mereka sudah kalah. Malam kedua di gubuk nelayan terasa lebih panjang dan mencekam. Nelayan tua itu telah meminjamkan mereka tempat tidur, tapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa memejamkan mata. Angin di luar berhembus kencang, suaranya seperti tangisan yang panjang. Mereka mendengar suara deburan ombak yang membanting tebing, seolah-olah sedang marah. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar di pintu gubuk. Tok, 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 3 ketukan yang perlahan dan ritmis. Bayu memegang tangan Raka, wajahnya pucat. Raka berbisik, "Siapa itu?" Mereka saling pandang, tahu bahwa tidak mungkin ada orang lain di sana. Nelayan tua itu yang tadi tidur di sudut gubuk, tiba-tiba terbangun. Matanya terbuka lebar, penuh dengan ketakutan. "Jangan buka pintu," bisiknya, suaranya bergetar. "Jangan pernah buka pintu." Ketukan itu berhenti, digantikan oleh suara yang lebih mengerikan. Sebuah suara serak yang memanggil nama mereka. Raka, Bayu, Dini. Suara itu terdengar seperti suara Sinta, tapi lebih dalam dan dingin. Dini yang dari tadi hanya diam, kini mulai menangis. Dia yang memanggil. Raka memegang pisau yang ia temukan di dapur nelayan. Ia siap untuk bertarung, meskipun ia tahu ia tidak akan bisa menang. Tiba-tiba, suara cengkeraman terdengar dari atap gubuk. Sesuatu yang berat berjalan di atas gubuk, menciptakan suara yang mengerikan. Raka melirik Bayu, lalu Bayu melirik Dini.
Ketiga dari mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa selamat dari malam ini. Tiba-tiba, kaca jendela gubuk pecah. Tangan yang pucat dan kurus masuk ke dalam gubuk, mencari-cari. Dini berteriak histeris, lalu tangannya ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Ia berteriak, meronta, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa melihat Dini ditarik keluar dari gubuk, lalu suara teriakan Dini menghilang. Raka dan Bayu berteriak histeris. Mereka mencoba berlari keluar gubuk, tapi nelayan tua itu menahan mereka. Sudah, biarkan saja, dia sudah mengambil apa yang dia mau, katanya, suaranya dipenuhi oleh rasa putus asa. Mereka kembali ke dalam gubuk, menangis. Mereka kini menyadari bahwa mereka tidak hanya menghadapi mitos. Mereka menghadapi kekuatan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Pagi hari datang, dan mereka tidak menemukan Dini. Nelayan tua itu mencoba menenangkan mereka, mengatakan bahwa mereka tidak bisa melawan takdir. Mereka akan mengambil kalian semua. Satu persatu, katanya. Hanya ada satu cara untuk menghentikan mereka. Kalian harus pergi dari tempat ini sekarang. Mereka mencoba berlari keluar dari gubuk, tapi Bayu tiba-tiba merasa sakit di kakinya. Ia melihat ke bawah, dan kakinya telah berubah menjadi hijau kebiruan, seolah-olah ia sudah menjadi bagian dari laut. Bayu berteriak, meronta, tapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia menyadari bahwa ia telah terkena kutukan. Aku tidak bisa pergi, katanya. Aku sudah menjadi bagian dari mereka. Raka menatap Bayu, air matanya mengalir. Ia tidak bisa meninggalkannya, tapi Bayu memaksanya. Pergi sekarang, Raka. Jangan biarkan mereka mengambilmu. Jangan biarkan mereka mengambil jiwa kita semua. Bayu berteriak, sebelum akhirnya ia terjatuh dan menjadi bagian dari pasir di pantai. Raka tidak bisa melakukan apapun. Ia hanya bisa menangis. Ia kini sendirian di pantai yang penuh dengan misteri. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melawan mereka. Ia hanya bisa berharap bahwa ia akan bisa selamat dari tempat ini. Ia berjalan ke arah motornya, tapi ia tidak bisa menemukan kunci motornya. Ia mencari di sakunya, di tasnya, tapi tidak ada. Ia melihat ke arah nelayan tua itu, yang hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Kunci sudah menjadi bagian dari laut, katanya. Kau tidak bisa pergi. Raka kini merasa putus asa. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melawan. Ia hanya bisa menunggu sampai mereka datang untuk mengambilnya. Malam tiba. Raka duduk di tepi pantai, menunggu. Ia tidak lagi takut. Ia hanya merasa lelah. Ia melihat ke arah laut, dan ia melihat bayangan perempuan itu berdiri di atas ombak. Ia menatapnya, lalu bayangan itu tersenyum. Senyumnya begitu menakutkan, seolah-olah ia sedang menertawakan penderitaannya. Bayangan itu mendekat. Raka tidak bergerak. Ia hanya duduk di sana, menatap bayangan itu. Bayangan itu tiba-tiba berubah menjadi sosok perempuan yang cantik, dengan rambut panjang yang mengalir. Ia memegang tangan Raka, dan ia merasakan tangan yang dingin. Kau tidak akan bisa pergi, katanya, suaranya lembut dan dingin. Raka tidak menjawab. Ia hanya menatapnya. Tiba-tiba, ia merasakan ada sesuatu yang menusuknya. Ia melihat ke bawah, dan ia melihat pisau yang ia pegang tadi. Ia menusuknya, tapi tidak ada darah yang keluar. Ia hanya merasa dingin, dan ia merasa seolah-olah jiwanya sedang ditarik. Ia jatuh ke pasir, dan ia melihat bayangan perempuan itu tersenyum lagi. Kau tidak akan pergi sendiri, katanya. Kau akan menjadi bagian dari kami. Raka merasakan tubuhnya menjadi dingin, dan ia melihat dirinya sendiri tenggelam ke dalam air. Ia tidak lagi merasa sakit. Ia hanya merasa dingin, dan ia merasa seolah-olah ia sedang ditarik ke dalam laut. Raka kini berada di dalam laut. Ia tidak bisa bernapas. Ia tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa melihat. Ia melihat Sinta, Bayu, dan Dini di dalam air. Mereka semua tersenyum, seolah-olah mereka bahagia. Mereka semua berubah menjadi bagian dari laut, dan mereka kini berenang bebas. Raka menyadari bahwa ia telah menjadi bagian dari mereka. Ia tidak lagi takut. Ia hanya merasa damai. Ia kini mengerti. Mereka tidak jahat. Mereka hanya ingin kembali ke rumah. Dan ia kini berada di rumah. Ia melihat bayangan perempuan itu datang kepadanya, dan ia tersenyum.
Bayangan itu mengambil tangannya, dan mereka berenang bersama. Raka tidak lagi merasa dingin. Ia hanya merasa damai. Ia kini tahu bahwa ia akan menjadi bagian dari laut selamanya, dan ia tidak akan pernah bisa kembali. Kisah ini tidak berakhir di sini. Kisah ini adalah sebuah peringatan. Peringatan untuk semua orang yang datang ke Pantai Kidul. Peringatan untuk semua orang yang berani mengganggu laut. Peringatan untuk semua orang yang tidak menghormati Ratu Pantai Kidul. Kisah ini adalah kisah yang tidak pernah berakhir. Kisah ini akan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Kisah ini adalah kisah tentang Raka, Sinta, Bayu, dan Dini. Mereka kini menjadi bagian dari laut. Dan mereka akan terus menunggu. Menunggu mangsa berikutnya. Menunggu orang yang akan datang dan menjadi bagian dari laut.